Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, untuk sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Indra. Baik, untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini, saya mau minta kepada kalian yang bersedia, kata-kata hari ini apa? Oke, Dewi dulu. Oke, jangan lupa tersenyum. Coba mana senyumnya? Oke, lanjutnya Lili. Jangan mencari yang baru sebelum melupakan masa lalu. Berat kayaknya kalau itu ya, melupakan gitu. Oke. Itu kayaknya curhatan dari si Lili sendiri itu. Oke, ada yang lain? Oke, Taufiko. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Oke, tetap semangat untuk menjalani hidup. Oke, selanjutnya. Kalau mimpinya tinggi, usahanya jadi kecil. Oke. Aplaus dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih bagi yang sudah mengeluarkan atau menyampaikan kata-kata untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini atau di semester baru ini kita akan pembuatan kesepakatan kelas. Jadi ada yang tahu tidak apa bedanya peraturan sama kesepakatan kelas? Kan pasti kalian pernah dengar kan? Oh, ada peraturan sekolah. Pernah dengar? Kayak apa itu? Kayak tata tertib itu kan? Nah, dulu-dulu mungkin tahun lalu tata tertib kita itu belum ada sosialisasi kepada orang tua atau ke kalian. Maksudnya untuk waktu pembuatannya, ya kan? Jadi seakan-akan peraturan itu hanya dibuat oleh salah satu pihak. Pihaknya adalah pihak sekolah. Nah, dan sekarang itu harus nama peraturan sekolah harus dirubah menjadi kesepakatan kelas. Bedanya peraturan sekolah itu cuma salah satu pihak, sedangkan untuk kesepakatan kelas itu dibuat oleh semuanya, dari sekolah, orang tua, dan siswa atau murid. Ya, jadi kenapa kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah itu lebih bagus? Karena sama-sama dari pihak sekolah, orang tua, dan siswa mengetahui akan hal itu, dan kita juga sepakat untuk menjalankannya. Jadi lebih mudah untuk menjalankannya. Sedangkan kalau peraturan sekolah itu kadang-kadang, oh, saya kurang cocok dengan peraturan ini, saya kurang cocok dengan peraturan yang B atau apalah. Makanya di kurikulum Merdeka ini kita bukan dituntut, kita lebih untuk kesepakatan kelas. Jadi ada umpan balik dari orang tua, dari sekolah maupun dari siswa. Baik, untuk kegiatan di pagi hari ini saya ingin membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran saya. Ada spidol minta tolong? Oke. Nah, nanti setelah ini saya akan bagi sticky note masing-masing kalian satu. Silahkan kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan atau yang kalian impikan. Mengerti? Jadi nanti langsung ditempel di sini, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Pak. Nanti hilang nggak ya kira-kira?
dilarang mengotori ruang kelas. Yang kedua, dilarang ribut saat pembelajaran. Ketiga, tepat waktu masuk kelas. Dan yang keempat, tidak boleh membuli sesama teman di kelas. Baik, untuk selanjutnya, dari kesepakatan kelas tersebut, ada beberapa yang masih menggunakan kalimat yang negatif. Jadi kita akan merubah menjadi kalimat yang positif. Di sini ada salah satu siswa yang memberi saran atau masukan terkait kalimat positif apa yang akan diambil yang pertama. Dilarang mengotori ruangan kelas. Menjadi kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya yang kedua, dilarang ribut saat pembelajaran. Kalimat positifnya menjaga ketenangan kelas. Yang keempat, tidak boleh membuli sesama teman di kelas. Kalimat positifnya adalah saling menghargai sesama teman. Baik, silakan mulai dari Indra untuk menuliskan kesepakatan kelas kita tampak seperti dan tidak tampak seperti. Silakan Indra. Menjaga kebersihan kelas tampak seperti Indra. Terima kasih Indra. Lanjut. Manda. Menjaga ketenangan kelas tampak seperti, tidak tampak seperti. Oke. Lanjutnya. Tepat waktu masuk kelas tampak seperti disiplin. Tidak tampak seperti disiplin. Oke. Terima kasih. Lanjut. Yang keempat, saling menghargai sesama teman. Tampak seperti akur, tidak tampak masuk. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita sudah menuliskan terkait kesepakatan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti. Selanjutnya menggunakan rumus J, yaitu terlihat, terdengar, berperilaku. Jadi kesepakatan kelas 4 ini terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Baik, silakan. Menjaga kebersihan kelas, terlihat bersih, terdengar pujian, berperilaku sehat. Oke, lanjut. Yang kedua, menjaga ketenangan kelas. Terlihat rapi, terdengar tenang. Oke, lanjut. Yang ketiga, tepat waktu masuk kelas. Oke.
Oke, terima kasih. Lanjut. Yang keempat, saling menghargai sesama teman. Damai, dengan rukun. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya bacakan kembali terkait kesepakatan kelas, menjaga kebersihan kelas menggunakan rumus Y, terlihat, terdengar, berperilaku. Yang pertama adalah bersih, terdengar pujian, berperilaku sehat. Yang kedua, menjaga ketenangan kelas, terlihat rapi, terdengar tenang, berperilaku sopan. Yang ketiga, tepat waktu masuk kelas, terlihat rajin, terdengar bagus, berperilaku disiplin. Yang keempat, saling menghargai sesama teman, terlihat damai, terdengar rukun, berperilaku baik. Oke, selanjutnya kita buat bagian seperti ini. Yang pertama, guru tugasnya mengajar, murid tugasnya selanjutnya, guru bukan tugasnya selanjutnya, murid bukan tugasnya Nah, di sini sudah tidak berpaku dengan kesepakatan kelas, tapi kita melihat poin-poin di sini. Guru tugasnya seperti apa, murid tugasnya seperti apa, guru bukan tugasnya seperti apa, dan murid bukan tugasnya seperti apa. Sudah ngerti? Ngerti? Oke, silakan dari sini minta tolong dari kalian untuk menuliskan guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, guru bukan tugasnya apa, murid bukan tugasnya apa. Silakan yang bersedia. Oh ya, di sini ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Yuk. Dimas. Kan dulu aja. Oke. Ayo lanjut. Edit. Oke. Murid tugasnya memahami. Oke. Lanjut, Chandra. Guru bukan tugasnya
memukul, melawan. Oke, lanjut. Atur. Hakimi. Membuli. Oke, lanjut. Z. Oke, terima kasih. Ayo, lanjut. Yang terakhir. Guru bukan tugasnya memaksa siswa belajar. Oke. Murid bukan tugasnya mengeluh. Oke. Terima kasih ya bagi yang sudah menuliskan ke depan tadi terkait guru tugasnya apa, murid seperti apa, guru bukan tugasnya, murid bukan tugasnya juga seperti apa. Mulai dari atas, guru tugasnya adalah mengajar, mendidik, memberi tugas, dan menjelaskan. Selanjutnya, murid tugasnya adalah belajar, mengerjakan tugas, mendengarkan, memahami. Guru bukan tugasnya memukul, menghakimi, berkata kasar, memaksa siswa belajar. Selanjutnya, murid bukan tugasnya melawan, membuli, merokok, dan mengeluh. Baik, terima kasih untuk kegiatan di pagi hari ini. Kita sudah meluangkan waktu untuk membuat kesepakatan kelas. Dengan memulai kesepakatan kelas, terus melihat kalimat positif, melihat tampak tidak tampak seperti apa, terdengar terlihat berperilaku seperti apa, dan yang terakhir adalah guru tugasnya, murid tugasnya, dan guru bukan tugasnya, murid bukan tugasnya juga seperti apa. Jadi setelah kita melakukan kesepakatan kelas hari ini, semoga kedepannya kita pahami, kita jalankan terkait apa yang sudah kita sepakati. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Kita lanjutkan pertemuan di selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua. Siap. Aplaus dulu untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk menerima pemaparan yang mungkin akan sangat menambah pengetahuan kita tentang budaya positif. Untuk hari ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang dapat meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan dengan pemaparan diseminasi aksi nyata modul CGB Angkatan 11 dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustafid Bisri. Kepada beliau kami persilakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk kegiatan saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 terkait modul 1.4 terkait aksi nyata diseminasi budaya positif. Diseminasi. Apa sih yang dimaksud dengan diseminasi? Artinya sebagai proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas. Dalam proses ini bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan, atau inovasi ke dalam masyarakat umum, baik publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Mungkin yang pertama ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mundur dulu Pak. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu, poin pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, tidak setuju. Karena memang suatu hukuman itu tidak akan membuat jera peserta didik kita. Dan yang untuk kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Tidak apa-apa Bu, Bapak Ibu untuk perbedaan pendapat. Kurang setuju? Ya. Mungkin ada alasannya Bu Ima? Ya, karena menurut saya Pak, kalau ini dijadikan supaya anak disiplin, kecenderungan malah dia merasa bahwa itu suatu hukuman karena dia harus melakukan itu supaya dia disiplin, bukan karena dia sadar diri bahwa dia harus disiplin. Ya, terima kasih. Karena tidak masalah Bapak Ibu kita punya pendapat yang berbeda karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan responnya. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya, setuju, boleh. Ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Ya, ya betul Pak, situasional. Karena memberi penghargaan sebuah mungkin barang atau apapun, itu akan memicu anak menjadi lebih meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi nanti misal kita tidak menyiapkan hadiah itu, dia akan kecewa kalau semisal tidak ada hadiah tersebut. Ya, jadi memang dalam pertanyaan pemantik ini kita melihat seperti apa anak akan berbuat, jadi melihat dari sudut pandang itu sendiri. Nah, sebelum memasuki kegiatan ini ada ice breaking Bapak Ibu. Jika maka. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan terkait jika dan maka. Jadi saya pilih untuk mulai Pak Agun, Pak Step, Pak Wono, Pak Halason menuliskan jika. Dan untuk Pak Dedi, Pak Basri, Bu Ida, dan Bu Ima, maka. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misal jika saya makan, nanti makannya apa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan jika apa, nanti mulai Pak Dedi ke sini, maka apa. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk menuliskan tersebut. Jadi tidak perlu nanti misal jika saya makan, jawabannya maka saya akan kenyang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang jika maka ini untuk mencari ketidaksinkronan memang. Namanya juga ice breaking. Jadi membuat kita ketawa. Oke. Sudah? Oke. Nanti saya langsung tuju. Mungkin dari Pak Agun. Jika apa Pak Agun? Jika saya ngantuk, Bu Ima? Maka saya senang dan bahagia. Iya. Mau dulu. Yeay. Selanjutnya, Pak Wono, jika Jika saya telah
Bu Ida? Saya bisa tertawa. Oke, oke. Oke, boleh. Pak Step? Jika saya tidur, Pak Dedi? Maka saya akan berlari. Oke, lanjut. Pak Alason, jika saya terluka, Pak Basri? saya akan tidur. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, kita memasuki konsep inti budaya positif. Jadi ada 8 poin. Yang pertama terkait paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait paradigma belajar. Next, Pak. Perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di mana Dr. William Glasser ini memberikan pendapat bahwa seorang orang tua atau seorang murid itu, untuk seorang orang tua itu tidak harus menjadi pemaksa, bahkan guru pun tidak boleh mengontrol murid. Jadi di mana kita harus merubah paradigma ini Bapak Ibu untuk siswa bisa merubah atas kemauannya sendiri, bukan dari arahan dari kita. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Habis ini kita mencoba untuk ini Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah, ya, baik Bapak Ibu silakan mensobek sesuatu atau kertas atau apa. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Selanjutnya, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B ini bisa membujuk, mengancam, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Mungkin saya boleh minta responnya Bapak Ibu, mungkin 2 terkait perubahan paradigma terkait kepalan tangan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia? Nah ini misal saya pegang karet ini Bapak Ibu ya. Jadi saya pegang untuk saya genggam seerat-eratnya. Nah ini semisal teman Bapak Ibu memintanya, bahkan merayu, memaksa, ataupun hal itu intinya ingin membuka ini, bagaimana respon Bapak Ibu? Mungkin ada yang berpendapat? Biasanya ada yang berpendapat begini, saya tidak akan melepas itu. Betul kan Bapak Ibu? Ya. Ada juga yang ngomong, saya akan memberikannya, karena dia membutuhkan. Jadi, terkait paradigma perubahan paradigma ini juga melihat situasi juga Bapak Ibu. Nanti di akhir kita akan ada pembahasannya. Jadi ada seseorang yang teguh pendiriannya, ya. Itu juga konsepnya beda lagi. Misal ada konsep dia teguh pendiriannya, ujung-ujungnya dikasih masukan tidak mau. Nah, itu konsepnya kan agak berbeda. Nah, sedangkan kalau dalam sesuatu saya pinjam uang atau minta uang, Bapak kasih atau hutangi. Nah, itu nanti akan menjadi suatu masalah di belakangnya. Jadi situasional ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak. Oke, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Perubahan belajar dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai
teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah hafal. Saya baca ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di sini kita bukan dipaksa Bapak Ibu. Mungkin kalau bahasa kasarnya dipaksa, tapi kita diarahkan supaya merubah dari awalnya yang pembelajaran berpusat pada guru, jadi sekarang harus berpusat kepada murid, peserta didik. Baik. Nah, selanjutnya. Perubahan paradigma, stimulus respon atau teori, kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, stimulus respon. Ini kadang yang kita lakukan, ya. Mungkin saya juga melakukan itu. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Nah, dalam teori kontrol atau pilihan itu, kita sebenarnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kita. Jadi, dalam stimulus respon ini kita tidak boleh menuntut orang memaksa memahami kita, tapi malah kita yang harus memahami mereka atau dunia ini. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Semua perilaku untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dilihat dari sudut pandang itu tadi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda, untuk teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam pembelajaran yang kami dapat selama modul 1.4 ini Bapak Ibu, jadi semisal ada permasalahan, itu kita yang harus memperbaiki diri. Bukan kesalahan yang itu diperbaiki atau orang lain yang kita suruh berubah. Tapi dari kita diri sendiri. Saya awalnya juga bingung Bapak Ibu. Kenapa kok saya yang suruh berubah? Padahal saya ini tidak salah. Nah, nanti ini pembahasan ini akan menyambung dengan kegiatan di segitiga restitusi. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya. Disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya secara umum positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Nah, ini yang sudah sempat saya singgung tadi terkait disiplin positif, terkait teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, yang paling ujung itu Bapak Ibu yang warna biru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, meskipun ada kesalahan dari orang lain yang berhubungan dengan kita yang merasa disakiti, kita yang harus lebih sabar kalau di dalam disiplin positif ini. Selanjutnya Pak. Tujuan untuk disiplin positif. Yang pertama dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Yang ketiga, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi harus berubah di dalam diri kita Bapak Ibu, di dalam diri peserta didik kita. Selanjutnya, 3 nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa apa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, beriklim global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, untuk PYP atau Primary Year Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Nah, untuk keterampilan atau keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, ini adalah poin positif yang mungkin kita sudah lakukan di sekolah kita Bapak Ibu terkait kita gotong royong yang setiap hari Jumat ataupun ada ada waktu tertentu yang memang kita harus menggunakan waktu pembelajaran untuk bergotong royong. Jadi bukan menggunakan jam pembelajaran ini hilang sepenuhnya, jadi kita beralih pembelajarannya untuk hal-hal yang lebih positif seperti gotong royong, Pak. Nah, ini ada bakti sosial. Kemarin ada beberapa siswa yang membantu kegiatan di SP1 dan itu di musola adalah kegiatan bakti sosial atau memberikan takjil waktu bulan puasa. Ya, Pak. Selanjutnya, keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjutnya, Pak. 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut aja, Pak. Nah, ini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Nah, yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan merasa dihargai. Dan selanjutnya kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba. Kesenangan. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa terapkan dalam kelas Bapak Ibu. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan anak adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bagaimana kita mengkonsep kelas kita supaya kelima kebutuhan dasar manusia ini bisa tercukupi. Nah, ini contoh peristiwa yang terjadi kemarin Bapak Ibu, waktu itu kayaknya tahun lalu, ada seorang siswa yang mengambil bekal temannya. Nah, ini saya mungkin kemarin belum mendapatkan ilmu ini, jadi saya memang tidak memegang langsung untuk peristiwa anak ini, tetapi saya cuma di dalam hati saya, kenapa sih anak ini kok mengambil bekal temannya? Ya kan Bapak Ibu, kemarin kan ada itu yang mengambil bekal temannya, lalu tempat bekalnya dibuang, lalu kita memanggil orang tua. Nah, mungkin tahapan itu saya tidak ikut langsung, cuma di dalam hati saya, kenapa sih anak ini kok mengambil bekal temannya? Apa enggak kasihan temannya ini bekalnya diambil? Ternyata saya salah di saat itu, karena saya belum memahami terkait kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar apa Bapak Ibu untuk seseorang ini atau siswa ini yang mengambil bekal temannya? Ya, makanan. Untuk dia makan. Jadi masuk ke dalam bertahan hidup. Nah, jadi kita tidak bisa sebenarnya, ya mungkin kemarin saya belum mendapatkan ilmunya, tidak bisa langsung menyalahkan, nak kamu salah, nak kamu melakukan hal yang negatif. Tetapi kita sekarang diupayakan untuk bisa mengetahui alasannya kenapa sih anak itu bisa mengambil bekal tersebut. Ternyata ya memang mungkin kondisi ekonomi keluarganya yang kurang dan dia kelaparan. Jadi memang kita harus sebagai pendidik di sekolah ini, apalagi kita orang dewasa, diusahakan untuk bisa mengerti, memahami keadaan peserta didik kita. Baik, lanjut Pak. Selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi dari eksternal atau motivasi yang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, ini bukan dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ada sebuah pujian atau sebuah reward itu nanti hanya memotivasi peserta didik kita dari luar. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada saya, mungkin teman-teman semua, bahkan peserta didik kita terkait motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus bisa merubah mindset ini supaya ke depannya misal memberi hukuman itu kita arahkan yang lebih baik, dan untuk pemberian reward atau penghargaan itu secukupnya saja Bapak Ibu. Jadi tidak tidak ditunggu anak-anak supaya Pak habis ini saya pasti dapat hadiah nih, karena biasanya kalau saya juara 1 di kelas pasti saya dapat hadiah. Jadi kita bisa menghindari akan hal itu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang kita agak bahas lebih lama nanti, 6 posisi kontrol seorang guru. Sebelum masuk ke dalam slide selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu saat ini, mungkin ke belakang ini, pernah menjadi posisi seorang kontrol guru yang seperti apa? Ada yang bersedia? Penghukum. Oke, Pak Agun, penghukum. Ini temannya? Semuanya, Pak? Wah, semuanya. Ada yang mungkin salah satu? Ya, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Jujur, saya juga merasa menjadi seorang penghukum dan teman. Kalau menurut saya menjadi seorang penghukum dan teman. Karena kadang biasanya di dalam kelas saya friendly dengan anak-anak. Tetapi ternyata itu sesuatu yang kurang pas gitu. Ini adalah tingkatan penghukum itu paling rendah. Paling rendah adalah penghukum. Jadi di atasnya ada pembuat rasa bersalah. Selanjutnya di atasnya poin ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Silakan. Next. Nah, seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Next, Pak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Oke, untuk tadi yang penghukum. Penghukum kan Bapak Ibu pasti sudah familiar lah dengan mungkin kita dulu sebagai seorang siswa dengan guru kita terdahulu, kita merasa pernah dihukum. Seperti apa? Ya seperti itu. Kamu jangan seperti itu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu contoh untuk seorang penghukum. Nah, untuk yang pembuat rasa bersalah ini, tidak tahu ini biasanya bapak-bapak menggunakan atau tidak, tapi yang mungkin kebanyakan ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Nak, tolonglah nak, ibu ini sudah capek, sudah jam segini ngajar full, kenapa sih ribut? Nah, seperti itu. Contohnya untuk membuat rasa bersalah. Memang nadanya lebih lembut, tapi lebih menusuk dalam hati ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak-Bapak juga pernah mengalami itu. Lanjutnya Pak. Gimana Pak? Oh, Bapak-Bapak lebih penghukum ya? Tingkatannya lebih. Karena merasa laki-laki dan superior gitu Pak ya? Betul. Selanjutnya ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, di sini mungkin saya mengalami ini, jadi saya itu dekat dengan anak-anak, mungkin kelas berapa itu saya dekat dengan anak-anak, di saat itu kita cerita, enak, tapi ada satu momen di mana saya sepertinya atau saya yang membuat merasa tidak nyaman dia, karena saya memang memperlakukan adil di depan teman-temannya. Setelah itu anak tersebut merasa, wah
bapak guru ini tidak sefrekuensi lagi dengan saya. Akhirnya anak itu menjadi agak menjauh dengan saya. Jadi seorang kontrol guru sebagai teman ini bagus dan juga bisa dikatakan juga tidak bagus. Di mana kita lihat momen itu. Tetapi kalau menurut saya ya Bapak Ibu, mungkin kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Kalau teman ya, ini bisa digunakan waktu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu di situ sangat bisa lah untuk, karena tidak ada sekat antara murid dengan guru, karena jadi dari siswa dengan pembina. Jadi itu lebih enak kita komunikasinya. Nah, kalau untuk yang di dalam pembelajaran, nah itu agak susah. Karena apalagi kita berteman dengan siswa yang laki-laki, bahkan yang perempuan yang biasanya menggunakan perasaan, itu yang agak repot. Selanjutnya, Pak. Memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, adakah Bapak Ibu yang pernah menjadi pemantau? Kayaknya semua pernah ya Bapak Ibu. Kadang kita, jujur, kadang kita sebagai pemantau, kita lihat anak itu. Oh, anak itu tidak lengkap. Tapi kita tidak menindaki biasanya. Kita lapor kepada teman. Nah, biasanya keseringan seperti itu. Ya mungkin saya juga melakukan itu. Saya melihat, wah anak itu tidak lengkap. Nah, kita laporkan kepada guru piket ataupun ke guru BK atau kesiswaan. Sebenarnya dalam posisi pemantau ini bisa dikategorikan bagus Bapak Ibu apabila kita memantau dan kita langsung menindaklanjuti akan hal itu. Tetapi dengan menindaklanjuti akan hal itu, kita harus tahu dulu proses kenapa, misal dia terlambat, kenapa kamu terlambat, jadi kita harus ditanya terlebih dahulu. Kita memang harus lebih mengontrol emosi kita Bapak Ibu. Jadi saya juga belajar di sini untuk bisa mengontrol supaya kita tidak selalu menuntut anak, tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Lanjutnya Pak. Nah ini adalah seorang guru yang harusnya menjadi seorang manajer. Saya jujur, saya juga belum Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang manajer di dalam sekolah. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misal ada siswa terlambat, ya kan Bapak Ibu, bisa terlambat, ternyata di situ ada ulangan. Nah, semisal ada hal tersebut terjadi, kita seorang manajer atau seorang guru harus mengetahui kenapa anak itu bisa terlambat, dan kita alangkah baiknya memberikan waktu lebih untuk anak itu mengerjakan hal tersebut. Tetapi dengan satu syarat, kita harus tetap mendampingi Bapak Ibu. Jadi tidak boleh untuk meninggalkan. Next Pak. Nah ini, kita harus menjadi seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kita juga ingin merubah pandangan siswa, kita harus merubah mereka supaya bisa menjadi manajer minimal untuk dirinya sendiri. Next, Pak. Nah ini, selanjutnya ketujuh Bapak Ibu, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, brainstorming, dan voting. Keyakinan kelas dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Next, Pak. Pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah melakukan kesepakatan kelas, cuma nanti di sini ada 5 tahapan yang seharusnya kita lakukan itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan, yang lebih rinci dan konkret.
keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, untuk poin yang keempat ini, saya kemarin sebelum mendapatkan ilmu terkait pendidikan keyakinan kelas ini, seingat saya buat satu kelas itu ada 10 poin terkait kesepakatan kelas. Nah, itu kemarin karena saya belum mendapatkan hal ini. Untuk selanjutnya ada keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah tahapan-tahapan untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tahap pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kesepakatan kelas. Memang sudah bagus antara siswa dan guru ada umpan balik. Jadi di antara kedua itu tidak ada yang merasa, oh saya tidak cocok di sini untuk peraturan itu. Tetapi kita sudah memahami akan itu. Jadi di sini dalam foto ini saya minta tolong untuk siswa-siswa memberikan kesepakatan kelas apa yang dia inginkan atau yang dia impikan. Jadi mereka menempelkan sticky note ke dalam papan tulis. Nah, selanjutnya setelah siswa semua menuliskan keinginannya, kesepakatan kelasnya, lalu saya mengelompokkan sesuai dengan kategorinya. Jadi pastikan ada beberapa anak yang bahasanya berbeda tapi intinya sama, kayak jangan membuang sampah di kelas ataupun tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Nah, itu kita kelompokkan menjadi satu, Bapak Ibu. Agak ribet, tapi itu seru, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, setelah munculnya, kita bagi sesuai dengan kategorinya atau sesuai dengan pengertiannya, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Nah, contoh kalimat negatif, dilarang membuang sampah di laci. Contoh kalimat positifnya apa, Bapak Ibu? Menjaga kebersihan kelas. Nah, ini ada satu, kemarin tuh saya agak bingung untuk membuat kalimatnya menjadi positif. Seumpama di dalam kelas seperti ini, Bapak Ibu. Dilarang tidur di dalam kelas. Itu kalimat positifnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Karena kalimat positif ini tidak boleh ada kata jangan, larangan, ataupun harus. Jadi kita harus merubah kalimat itu yang menjadi enak didengar dan bahasanya lebih bagus. Apa Bapak Ibu kira-kira? Semisal dilarang tidur di dalam kelas. Semangat belajar boleh, saling menghargai boleh. Mungkin ada teman-teman yang lain punya pendapat lain? Fokus dalam belajaran boleh. Nah, lanjut aja. Anu aja, Pak. Nanti dikat aja. Pas-pas enggak ya? Oke, tadi sudah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan. Jadi terkait dilarang tidur di dalam kelas, ada beberapa kalimat positif yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Mungkin ada juga dari saya itu terkait kelas adalah tempat untuk belajar. Jadi itu lebih dekat dengan semisal anak-anak dilarang untuk tidur. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, di sini maksudnya murid berdiskusi untuk menyajikan seluruh peraturan yang sudah muncul sebelumnya. Menuliskan keyakinan kelas dalam papan tulis dan kertas plano. Maksudnya di sini ditulis yang bagus, yang rapi di dalam, sebelum ditulis ditanyakan kembali apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat. Semisal sudah sesuai,
silahkan ditempel di dalam kertas plano ataupun ditulis yang rapi di dalam papan tulis. Nah, untuk tahapan yang keempat, ini seharusnya ada gambarnya Bapak Ibu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, merujuk kepada kesepakatan kelas yang di awal tadi adalah dilarang atau menjaga kebersihan kelas. Nah, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Menjaga kebersihan kelas itu kalau dalam keyakinan tampak seperti itu seperti apa Bapak Ibu? Misal kelasnya bagus, tadi kelasnya bersih, jadi tampak seperti rapi, ya boleh. Jadi kalau tidak tampak seperti kotor ataupun kumuh, berantakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita keyakinan ini digali lagi lebih dalam. Masih ke tahapan yang keempat Bapak Ibu. Jadi di dalam tahapan keempat ini ada dua. Yang pertama tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan kita selanjutnya membuat tabel Y. Nah, di dalam tabel Y itu poinnya terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, semisal kita mau memakai kesepakatan kelas yang tadi, menjaga kebersihan kelas. Terlihat seperti apa Bapak Ibu? Ya, terlihat apa kira-kira? Terlihat indah. Ya, terlihat indah Bapak Ibu. Oke, untuk terdengarnya, kalau kelas bersih terdengar apa kira-kira? Terdengar nyaman atau enak didengar kalau ada penyampaian dari kelas lain ataupun dari guru-guru yang masuk ke dalam kelas itu. Selanjutnya ada berperilaku. Nah, ini kalau berperilaku menjaga kebersihan kelas, berperilaku sehat, berperilaku disiplin terkait mungkin jadwal yang sudah ditetapkan di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan yang kelima atau tahapan terakhir terkait kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas dan tugasmu. Maksudnya tugas dan tugasmu adalah tugas saya sebagai guru dan tugas siswa sebagai murid atau peserta didik. Gali apa yang menjadi tanggung jawab guru dan murid di kelas dan sekolah, serta apa yang bukan menjadi tanggung jawab tiap guru dan murid. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kita membuat apa namanya ya? Diagram. Itu tugas. Guru tugasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Guru tugasnya mendidik atau mengajar. Kalau murid tugasnya belajar. Nah, ini kalau guru bukan tugasnya. Nah, kalau kemarin saya sempat membuat kesepakatan kelas itu ada siswa yang bilang guru bukan tugasnya adalah memukul. Ya boleh, karena itu memang bukan tugasnya seorang guru. Selanjutnya, kalau murid bukan tugasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, bolos atau tidur dalam kelas atau hal-hal yang memang itu tidak seharusnya dilakukan. Makanya di sini kita berusaha merubah diri sendiri dan siswa juga merubah dirinya sendiri untuk bisa menjadi manajer di dalam dirinya sendiri. Nanti boleh Bapak Ibu dicoba di dalam kelas. Mungkin ada beberapa kelas yang sudah melakukan praktek ini dan ada kelas yang belum. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya. Nah, selanjutnya ada video Bapak Ibu terkait yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oh iya, mati lampu deh. Bentar Pak, mati karena Canva kan tadi. Bentar Pak. Buka yuk. Umup ya? Ungkap. Nah, ini Bapak Ibu terkait video segitiga restitusi yang pernah saya buat.
Nggak muncul situ ya? Mati. Coba nyalakan Pak, minta tolong Pak. On off itu. Oke, Bapak Ibu. Membutuhkan kering. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena mati lampu. Jadi untuk tampilan kegiatan segitiga resolusi yang pernah saya buat itu tidak bisa ditaruh di layar LCD, jadi langsung di dalam laptop saja. Nah, penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ini. Bentar, langsung mati. Tidak bisa di pause ya dia. Ya, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, valisasi tindakan yang salah, dan menayakan keyakinan ya Bapak Ibu. Kasus pertama, Dores beberapa kali melakukan parkir di luar halaman sekolah ini Bapak Ibu. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Dores. Ya, Ada laki-laki yang Pak. bisa dibantu, Dores? Ya Pak, saya mendengar dari guru piket bahwa Bapak memanggil saya. Ya, betul. Memang saya tadi pesan kepada guru piket untuk memanggil kamu. Karena saya mendapat informasi bahwa kamu parkir motor di luar. Apakah itu betul, Dores? Ya Pak, betul. Sudah berapa kali kamu parkir di luar? Sudah 8 kali Pak. 8 kali ya. Kenapa kamu bisa parkir di luar, Dores? Alasan kamu apa? Alasan saya yang pertama itu Pak, area parkiran sekolah sempit. Kemudian yang kedua itu takut motor saya lecet. Kemudian yang terakhir itu pulangnya lama Pak, ngantri. Oh begitu. Tapi menurut kamu, apakah ini sesuai dengan kesepakatan sekolah? Tidak Pak. Ya. Misal, kamu tetap parkir di luar, terus terjadi apa-apa sama motor kamu, kayak ban bocor, atau helm hilang, itu seperti apa? Ya juga sih Pak. Ya, jadi setelah ini apa yang akan kamu lakukan, Dores? Yang saya lakukan itu memperbaiki kelakuan saya, bahwa di hari-hari berikutnya saya akan memarkirkan kendaraan saya di area lingkungan sekolah lagi Pak. Baik, terima kasih Dores sudah berdiskusi dengan Bapak terkait dengan hal ini. Jadi kalau kamu tidak berbicara dengan Bapak, saya tidak akan tahu permasalahan. Untuk selanjutnya, dari apa yang kamu ceritakan, Bapak akan berdiskusi dengan sekolah terkait parkiran. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Dores. Tanggapan siswa Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Klimador Setiawan, saya dari kelas 12 IPS 1. Tanggapan saya terkait diskusi bersama guru adalah merasa senang karena bisa memetakan permasalahan yang saya alami. Sekian dari saya, terima kasih. Kasus kedua Bapak Ibu. Hikmah siswa yang tidak dihargai oleh teman sekelasnya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya. Siang Hikmah. Siang, Pak. Kenapa Hikmah ada di sini? Tumben-tumbennya. Iya, Pak. Saya kesal sama Aisyah. Masa saya dikatakan so rajin? Padahal saya hanya main guru di kelas untuk belajar. Oh, begitu ya. Pasti kamu merasa marah dan kesel ya sama Aisyah. Iya, Pak. Kesel banget saya sama Aisyah. Saya juga akan merasa kesal dan marah kalau begitu kan. Kemudian,
Apa yang kamu lakukan sama Aisyah? Ya saya langsung kata-kataan dia Pak di depan kelas. Saya ngatain dia kalau misalnya kamu mau belajar ya udah nggak usah belajar di sini Pak. Oh iya, pasti kamu melakukan seperti itu karena alasan tertentu, kan? Iya Pak, pastinya. Masa saya dikatain seperti itu, saya hanya diam saja? Ya pastinya saya membela diri saya Pak. Ya wajarlah kamu mempertahankan diri itu sesuatu yang penting buat kamu, bukan? Untung kamu hanya membentak-bentak saja, tidak berbuat lebih daripada itu. Iya Pak, untungnya saya masih bersabar. Padahal saya sudah gemes banget Pak sama Aisyah, pengen marah sama dia. Kamu tidak memilih berbuat lebih parah lagi, bukan pada Aisyah? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang kamu lakukan pada Aisyah, membentak-bentak di depan temannya. Apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas ataupun prinsip kamu? Ya pastinya enggak Pak. Capek Pak jadi orang pemarah. Jadi kira-kira keyakinan mana yang menurut kamu belum sesuai dengan prinsip kamu? Ya sebenarnya saya itu orangnya menghargai orang lain Pak. Namun mungkin karena saya emosi pada saat itu, jadi saya tidak melakukan hal itu Pak. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain? Ya pastinya Pak, menghargai orang lain itu sangat penting. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Pastinya Pak, saya bersedia sekali memperbaiki masalah ini. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin yang saya akan lakukan adalah saya akan lebih proaktif lagi, saya akan lebih bersabar, dan mungkin saya akan lebih memikirkan lagi apa yang saya katakan kepada teman saya. Nah, semisal kamu memperbaiki permasalahan ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya orangnya akan menjadi lebih yang bertanggung jawab lagi, lebih proaktif, bersabar, dan pastinya memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Baik, terima kasih Hikmah sudah mau berdiskusi dengan Bapak. Jadi permasalahan ini kita bisa pecahkan bersama-sama. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitma Yusuf dari kelas 12 IPA. Jadi tanggapan saya adalah saya sangat senang dengan adanya diskusi ini bersama Bapak Guru. Mengapa? Karena kalau saya berdiskusi, saya bisa diberikan solusi bagaimana cara saya mengendalikan diri saya, di mana pada saat saya menghadapi masalah dengan teman saya. Terima kasih. Ya, ini adalah terkait kegiatan segitiga resolusi yang pernah saya buat Bapak Ibu. Oke, slide-nya sudah berakhir Bapak Ibu. Mungkin sebelum mengakhiri ada pertanyaan atau masukan kepada saya terkait materi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau pertanyaan terkait budaya positif yang telah saya paparkan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Alasan. Ini Pak Wano. Selamat sore Pak. Terkait dengan diseminasi ini, dengan budaya positif ini Pak. Nah, budaya positif ini dari tadi saya ikuti terkait dengan pembinaan di sekolah, khususnya bagi peserta didik kita di sekolah ini. Dan saya juga berpikir kenyataannya bertolak belakang dengan hukum yang sebenarnya yang ada di luar sana. Nah, contoh ini ketika anak-anak sekolah ketangkap polisi di luar sana atau berbuat sesuatu hal yang salah, itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh pihak kita guru di sekolah dengan pihak kepolisian di sana. Nah, untuk hal ini Pak, bagaimana? Tolong dijelaskan di mana letaknya ini yang sebenarnya supaya bisa kita bedakan yang mana yang benarnya ini. Terlebih khusus untuk pembinaan anak didik kita ke depan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alasan sudah memberikan pertanyaan. Jadi langsung saya jawab saja. Mungkin kenapa ada perbedaan kita di sekolah sudah mendidik anak menjadi seseorang yang berpikiran positif atau berbudaya positif, sedangkan di luar sana cara
mendidiknya berbeda. Ya Pak Hasan gitu ya kurang lebih ya. Nah, kalau menurut saya kembali ke terkait posisi kontrol guru itu Bapak Ibu, Pak Hasan. Kalau menurut saya akan saya lakukan kita merubah peserta didik kita menjadi seseorang yang pribadi yang baik. Nah, terkait di luar sana menyampaikannya atau mendidiknya berbeda, itu urusan yang di sana. Karena kita dimulai untuk belajar menjadi diri sendiri atau mengontrol diri sendiri Pak Hasan. Jadi kita memang dituntut semisal ini ya, ada permasalahan di dalam saya sama Pak Hasan misal ini. Padahal ini Pak Hasan ini sebenarnya tidak salah, yang salah adalah saya. Nah, itu yang disuruh merubah itu Pak Hasan, Pak. Pak. Jadi tidak saya yang disuruh berubah itu tidak. Jadi kita yang di bahasanya kalau di sekarang kalau bahasa kasarnya ya dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kita tidak menuntut orang lain mengerti kita, tapi kita yang harus mengerti mereka. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Hasan. Kalau pendidikannya berbeda ya karena memang kita di sekolah menjadi siswa yang berpikiran positif, berdisiplin positif, tapi kalau di luar sana entah seperti apa mendidiknya, mungkin itu adalah cara mereka. Itu aja mungkin Pak Hasan dari saya. Mungkin lanjutnya Pak Basri, jadi. Oh iya, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Hafid. Menarik betul pemaparan dari Pak Hafid tentang budaya positif ini. Saya pengen bertanya, tadi penjelasannya terkait penghargaan. Kenapa penghargaan itu tidak untuk siswa? Alasannya kenapa mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Basri. Kenapa penghargaan itu sekarang dilarang begitu Pak ya? Kalau pendapat saya, kenapa penghargaan itu dilarang? Itu adalah sebuah proses yang kita menghilangkan ketergantungan anak. Semisal Pak Basri memberikan dalam bahasa Inggris bermain kuisis, siapa yang juara 1 akan mendapatkan imbalan atau mendapatkan makanan atau apapun itu. Nah, semisal pelajaran selanjutnya Pak Basri tidak memberikan reward atau tidak memberikan makanan. Ujung-ujungnya siswa tersebut, loh Pak, kenapa tidak dikasih? Nah, disitulah dimana letaknya kenapa kita harus menghilangkan atau bukan menghilangkan bahasanya, menyesuaikan reward itu. Ya. Jadi memang disarankan atau memang disarankan supaya tidak memberikan sebuah imbalan kepada peserta didik kita. Karena kenapa? Itu akan menjadi ketergantungan. Semisal kita tidak menyiapkan akan hal itu, tidak menyiapkan imbalannya, siswa itu akan merasa apa Bapak Ibu? Merasa kecewa. Pasti itu merasa kecewa. Jadi disitulah kita harus menghilangkan terkait penghargaan atau reward tersebut. Memang siswa itu harus menjadi siswa yang apa Bapak Ibu? Taat atau apa Pak? Lupa. Ya, siswa itu menjadi siswa yang taat, bukan siswa yang patuh. Jadi kalau taat itu memang dari diri sendiri, sedangkan patuh itu dari arahan atau dari paksaan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Bu Imah selaku MC. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustafid Bisri. Kami ucapkan terima kasih karena pemaparan ini sangat bermanfaat buat kami. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar materi yang kami dengar, tapi kami dapat mengaplikasikan atau menerapkannya di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu masih tetap bertahan sampai akhir. Saya ucapkan mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kendala satu dan lain hal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.